Kembali lagi di Jurnal Nusantara bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah menyoroti dampak geopolitik global yang terjadi saat ini. Untuk mempertahankan kondusivitas iklim ekonomi di Jawa Tengah, Apindo Jateng berharap perlu adanya peningkatan kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan juga serikat buruh. Usai pelantikan pengurus baru Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Jawa Tengah periode 2026-2031, Ketua Umum Apindo Jawa Tengah Helmitas Anwartono menyoroti kondisi geopolitik saat ini. Saat ini ada sejumlah pengusaha yang mulai resah dan terdampak geopolitik global, terutama di sektor manufaktur seperti garmen dan sepatu. Di antaranya yang mulai agak tersendat perputaran usahanya, yakni pengusaha kelas menengah. Dengan kondisi seperti ini, maka perlu adanya terobosan berupa inovasi dan pasar baru agar bisa bertahan. Selain itu juga perlu ditingkatkan kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh agar perusahaan bisa tetap survive dan berkembang. Peran pemerintah dinilai sangat vital untuk membantu para pengusaha, di antaranya dengan aturan yang bisa membuat dunia usaha bertahan. Khususnya di Apindo yang sekarang ini kita mampu berkoordinasi, berkolaborasi baik secara semuanya, pemerintah, pengusaha maupun serikat buruh, agar pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Tengah masih dapat bertumbuh terus. Itu sih yang paling utamanya. Ya pastinya tantangan kedepannya itu tadi ya, bahwasanya geopolitik dengan situasi yang sekarang ini. Tetapi dengan harapan kami tadi, dengan tripartit yang kita mampu berkolaborasi dengan baik, harapannya kita mampu bertahan dan masih mampu berkembang. Itu aja sih. Harapan tersebut direspon baik oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yassin Maimun yang menginginkan agar iklim ekonomi di Jawa Tengah tetap terjaga dengan baik. Harapan kami ikut membantu kami untuk menstabilkan kondusivitas di Jawa Tengah yang saat ini sudah baik, akan semakin lebih baik lagi, dan ada chemistry-nya akan lebih terbangun lagi antara pengusaha dan para karyawan. Itu yang pertama. Helmitas Anwartono terpilih menjadi Ketua DPP Apindo Jawa Tengah periode 2026-2031 menggantikan Frans Kongi yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kita bahas skema kolaborasi tripartit untuk atasi dampak geopolitik global bersama dengan Wakil Ketua 3 DPP Apindo Jawa Tengah, Royke Jonan, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Pak Royke, apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi. Ya, kabar baik. Alhamdulillah, semangat pagi Pak Royke. Pak Royke, pertama-tama yang ingin saya tanyakan terkait dengan kondisi geopolitik saat ini. Sebenarnya bagaimana teman-teman pengusaha dari Jawa Tengah melihat kondisi geopolitik sejauh ini? Untuk kondisi geopolitik saat ini, teman-teman para pelaku usaha itu harap-harap cemas, berharap masalah ini cepat selesai, dan cemas jangan sampai permasalahan yang ada berkelanjutan terlalu lama gitu, Mbak. Oke. Ini kan berdampak juga dengan kondisi di dalam negeri. Katakanlah nilai tukar rupiah belakangan ini juga cukup berfluktuatif begitu Pak Royke. Seberapa besar sebenarnya dampak bagi pelaku usaha di Jawa Tengah sejauh ini? Dampaknya sangat besar, di mana kita tahu bahwa Jawa Tengah ini juga banyak industri-industri yang orientasinya adalah ekspor, walaupun tentunya orang berkata banyak sisi positif yang didapatkan, tetapi di satu sisi bahan baku juga masih kita impor. Data yang kami dapat adalah 70% bahan baku itu impor. Tentunya ini juga sangat mempengaruhi daripada biaya produksi itu sendiri. Tapi kami masih berharap, masih optimis hal ini bisa kita lewati, apalagi dengan bantuan pemerintah tentunya, supaya dunia usaha ini terus dapat minimal bertahan, malah kami harap bisa berkembang. Amin, amin. Di tengah kondisi seperti saat ini ya Pak Royke. Jadi kalau misalkan kita tanya seberapa dalam tanda kutip tahan banting sebenarnya untuk dunia usaha di Jawa Tengah khususnya menghadapi seperti tadi tekanan kurs dan juga perlambatan ekonomi. Karena kalau kita melihat sejauh ini di Jawa Tengah Pak Royke, tahun ini bahkan semakin banyak mal dan juga pabrik yang bermunculan di sana.
Oke, sangat benar sekali, Mbak, bahwa mal-mal baru banyak, malah perencanaan lagi dalam pembangunan, ada lagi mal besar yang akan sudah dalam proses pembangunan di Kota Semarang khususnya. Ini menandakan bahwa putaran ekonomi sebenarnya cukup baik. Mal-mal baru yang sudah beroperasi saat ini adalah perencanaan dari beberapa tahun yang lalu tentunya, di mana dilihat bahwa prospek Kota Semarang, Jawa Tengah pada umumnya itu sangat potensial. Dan juga pembangunan saat ini mal yang besar yang ada tentunya sudah digarap dari sebelum terjadinya krisis di Iran. Tetapi kami masih sangat optimis, apalagi sudah ada pembicaraan-pembicaraan damai di Iran. Mudah-mudahan segera terwujud suatu perdamaian sehingga kita bisa lebih konsentrasi untuk bagaimana dunia industri kita ini bisa berputar, beroperasi secara baik. Oke. Pak Royke mungkin bisa digambarkan kepada kami mengenai dampak lanjutannya seperti apa? Apakah memang perusahaan di Jawa Tengah yang mungkin sudah mengurangi produksi atau mungkin juga menunda ekspansi akibat ketidakpastian ekonomi saat ini, Pak Royke? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ada beberapa perusahaan besar. Kami mendapat laporan bahwa ada perusahaan besar sebenarnya dalam waktu dekat akan melakukan ekspansi, tapi tetap berada di wilayah Jawa Tengah. Ada 3 perusahaan besar di mana mereka akan mengembangkan diri dan kami sangat berharap rencana tersebut dapat tetap terwujud tentunya, di mana kami berharap akan kembali menyerap tenaga kerja potensial yang ada di Jawa Tengah ini. Tapi memang di satu sisi ada beberapa perusahaan khususnya yang menengah itu cukup dan sangat terpukul dengan situasi yang ada ini. Nah, disinilah kami berharap kerjasama pemerintah dan pengertian daripada teman-teman pekerja untuk bagaimana kita berkolaborasi bersama secara tripartit untuk bisa tetap hidup, tetap bertahan dalam situasi yang sangat sulit ini. Oke, saya tangkap apa yang disampaikan Pak Royke bahwa memang ada beberapa pengusaha yang mencoba untuk ekspansi tapi tidak bisa sejauh itu, harus ada batasannya begitu. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu Pak Royke, saat ini masyarakat khawatir soal PHK katakanlah. Apakah kekhawatiran itu beralasan, Pak Royke? Ya, ya tentunya sangat beralasan ya, Mbak ya. Di mana eh, dengan kenaikan dolar yang cukup tinggi, dengan suku bunga juga yang masih tinggi, tentunya menghambat daripada operasional perusahaan. Dan memang dalam laporan yang kami dapat di pemerintah ya, untuk pemerintah tentunya datanya lebih sedikit daripada kenyataan yang ada di lapangan, tetapi secara sampai dengan 20 Mei ada 4.820 pekerja yang baik itu terjadi PHK maupun kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Nah, harapan kami bahwa ke depannya biasanya juga kami lakukan itu adalah kami duduk bareng dengan pemerintah dan teman-teman pekerja untuk mencarikan solusi bagaimana agar perusahaan-perusahaan yang terganggu dengan situasi yang ada ini tidak semakin banyak dan tidak semakin membesar. Oke, 4.000, sekitar 4.000 masyarakat di Jawa Tengah terdampak dari kondisi ekonomi saat ini. Berarti tadi Pak Royke sampaikan untuk pengusaha dan juga pemerintah duduk bareng. Sepertinya apakah memang ada kebijakan dari pemerintah saat ini yang sudah cukup membantu dunia usaha untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini? Ya, betul. Kami selalu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi dalam hal ini, khususnya dengan dinas-dinas yang terkait dengan kami, tentunya baik itu PTSP-nya, Disnaker, Disperindak, di mana kami berusaha untuk cari terobosan-terobosan baru sehingga perusahaan itu bisa bertahan. Cuman di satu sisi kami juga berharap kepada pemerintah bahwa dalam situasi seperti ini tentunya janganlah membuat suatu regulasi-regulasi baru
yang memperberat daripada situasi yang ada. Oke, berarti Pak Royke, dari teman-teman pengusaha khususnya di Jawa Tengah, strategi apa yang dilakukan teman-teman pengusaha di Jawa Tengah untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti saat ini, di tengah kondisi rupiah yang tidak stabil, dan mungkin apa yang ingin disampaikan Apindo Jateng kepada pemerintah pusat maupun juga daerah saat ini? Oke, jadi langkah yang kami lakukan adalah efisiensi. Efisiensi dalam artian bahwa di dalam proses produksi, hal-hal apa yang harus kita pangkas, kami akan pangkas. Itu yang kami sangat concern di situ. Dan juga tentunya salah satu yang kami upayakan adalah memperluas pasar. Ini sangat penting karena terus terang aja pasar kita masih cukup baik untuk kita kembangkan. Demikian juga untuk pasar ekspor. Itu kami teman-teman yang baik itu dari sisi garment maupun alas kaki, karena ini yang investasi besar di Jawa Tengah adalah garment dan alas kaki, itu berusaha untuk juga tetap memperluas daripada pasar yang ada, karena banyak kendala yang mereka hadapi di dalam ekspor, adanya pembatalan daripada kontrak, adanya penundaan, adanya pembicaraan kembali tentang harga, itu hal-hal yang sangat mengganggu bagi teman-teman yang ekspor. Nah, makanya mereka juga berusaha untuk memperluas pasar yang ada. Oke, di tengah kondisi teman-teman pengusaha di Jawa Tengah yang mengencangkan ikat pinggang, kolaborasi tripartit tentunya tidak hanya menjadi solusi, tapi butuh ada reaksi yang nyata. Terima kasih sudah berbagi bersama kami perspektif Wakil Ketua 3 DPP Apindo Jawa Tengah, Royke Jonan. Salam sehat Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Kami akan kembali dengan informasi menarik dan penting lainnya usai jeda.